Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majadi TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dudais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya selawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Majadi TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dudais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu, seorang dosen dan seorang kiai yang cukup mumpuni untuk nanti kita diskusi. Ustadz itu ya. Beliau adalah Dr. Muhammad Hudori MTHI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang pertama kali dengan kesini, Alhamdulillah yang pertama kali ini. Semoga nanti berkelanjutan, Ustaz. Karena ini kan ngopi harus istiqomah untuk menebarkan kebaikan. Betul. Nah, seperti biasa, pemirsa, teman ngopi saya Mas Aldi. Mas Aldi sehat? Alhamdulillah sehat Mas Anis. Sehat ya. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, Mas Aldi, ini kita ketemu dengan orang yang baru karena baru kita undang. Nah, kira-kira untuk kali ini, episode ini kita mau bahas tentang apa Mas Aldi? Nah ini kan kita mau menjelang puasa gitu Ustaz. Nah ini juga biasanya kita kalau ketika menjelang puasa itu biasanya ada sesuatu yang ditunggu-tunggu sama umat Islam gitu kan. Yaitu penetapan awal Ramadan gitu loh. Ya, kan kadang ada perbedaan juga itu Mas Anis di situ. Ini kan biasanya nggak bisa artinya gini, Ramadan itu nggak bisa langsung tanggal segitu puasa nggak bisa gitu ya. Harus ada yang menetapkan dulu atau gimana? Iya. Kalau kita kan biasanya ada yang manut sama beberapa metode juga kan Mas Anis di situ. Ada berapa metode Mas Anis? Ya kalau yang setahu saya itu ada dua antara ru'yah dan hisab itu. Kalau jenengan ahli hisab kan? Ahli hisab setelah lain. Tapi kalau misalkan ru'yah kan beda lagi. Kalau yang di kita itu kan pemerintah juga ada yang menetapkan kan. Tapi juga banyak ormas yang terkadang menetapkan sendiri kan gitu. Nah, karena kita nggak tahu ya detailnya seperti apa, mungkin langsung ke beliau saja ya tentang bagaimana itu perbedaan metode ru'yah dan hilal. Monggo Ustaz. Baik, terima kasih Mas Anis, Mas Aldi. Jadi tentang penetapan awal Ramadan itu sebenarnya mengacu kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kurang lebih redaksinya itu adalah sumu li ru'yati waftiru li ru'yati fa in ghummiya 'alaikum fakmilu iddata sya'bana 30 yauman atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang redaksi hadisnya itu banyak, ada yang fa'in ghumma, ada yang fa'in ghummiya, ada yang fa'in hubiya itu, tapi maknanya sama itu. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita umat Islam. Jadi beliau bersabda waktu itu bersabda kepada para sahabat, sumu li ru'yati, berpuasalah kalian semua karena melihat hilal. Waftiru li ru'yati, dan berhari rayalah kalian semua karena melihat hilal. Maksudnya adalah hilal tanggal apa tuh? 1. Nah, hilal ini adalah bulan tanggal 1. Jadi kalau Mas Aldi itu di akhir bulan Hijriah itu kan kalau tidak 29 kan 30 hari gitu ya. Di tanggal 29 menjelang matahari tenggelam, dan saat matahari tenggelam Mas Aldi, Mas Anis melakukan pengamatan bisa di pantai yang terlihat garis ufuknya atau bisa di menara Masjid MACT. Menara masjid ini. Ya. Biasanya juga dipakai untuk observasi ru'yah gitu ya. Nanti melakukan pengamatan hilal bulan tanggal 1, dan hilal tanggal 1 itu sangat kecil sekali itu. Bentuknya nih. Bentuknya sangat kecil, cuma jelarit gitu saja. Jelarit saya selama melakukan ru'yah puluhan kali gitu ya, itu belum pernah melihat hilal tanggal 1. Karena memang sulit sekali itu.
apalagi bagi peruqyah pemula itu ya, yang belum bisa membedakan apakah itu betul hilal atau hanya awan yang terkena pancaran sinar matahari. Oh iya. Atau jangan-jangan kotoran mata mungkin. Nah, atau jangan-jangan juga rambutnya itu ya, rambutnya yang Hitam. apa namanya, menutupi matanya gitu ya. Ada satu rambut, selai rambut yang di depan matanya, terus wah dianggap itu sebagai hilal gitu kan. Dan itu pernah kejadian itu dulu di zaman Nabi, itu pernah kejadian itu. Ternyata yang dilihat adalah rambutnya sendiri. Nah, hadis itu dulu Nabi memerintahkan sahabat kalau puasa ya lihat hilal dulu. Kalau mau Idul Fitri ya lihat hilal dulu. Kalau kemudian kamu tidak bisa melihat hilal atau tertutup mendung gitu ya, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30. Dikenapa? Sehingga kaidahnya kalau dalam hadis itu kalau tidak melihat hilal tanggal 29, maka Sya'bannya jadi 30. Puasanya lusanya, tidak besoknya tapi lusanya gitu. Tapi kalau misalkan sudah, karena tadi 29 tidak bisa melihat hilal, kemudian digenapkan jadi 30 hari. Itu nggak usah lagi melihat hilal atau cukup langsung kita 29 melihat hilal. tidak melihat? Tidak melihat hilal. Iya, enggak perlu melihat hilal. Cukup sudah digenapkan 30, berarti setelah 30 besoknya sudah otomatis tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Nah, Ini yang metode ru'yah tadi. belum, ini belum. Itu Hadis. teks hadisnya ya. Yang menjadi perdebatan kemudian hadis ini ada yang memahami secara tekstual, ya, ada yang memahami secara kontekstual. Yang memahami secara tekstual itu kemudian menerapkan kalau ingin mengetahui awal Ramadan ya harus dengan ru'yah bil fi'li namanya. Ru'yah bil fi'li itu maksudnya ya melakukan observasi langsung di lapangan, melakukan pengamatan hilal. Dan sampai sekarang pendapat ini yang ru'yah bil fi'li ini menurut saya yang masih dipakai oleh mayoritas umat Islam. Ya, oleh mayoritas umat Islam. Di Indonesia atau di Indonesia dan di Timur Tengah. Oh gitu. Ya. Di Indonesia kalau mau mengukur mayoritas itu ya NU katakanlah semacam itu ya kan, mayoritas di Indonesia itu. Belum yang ormas-ormas yang lain ya. Itu menggunakan ru'yah. Jadi memaknainya saya menyebutnya sebagai pemaknaan yang tekstual. Berdasarkan teks itu gitu kan. Sehingga penetapan awal Ramadannya ya menggunakan observasi ru'yah di lapangan. Dan nanti tanggal 29 Sya'ban atau tanggal 10 Maret ya, itu sore menjelang matahari terbenam, pasti akan ada pengamatan ru'yatul hilal itu, pengamatan hilal itu. Nah, sebagian ulama lagi itu memahami hadis itu secara kontekstual. Secara kontekstual itu tadi tekstual, sekarang tadi kontekstual. tekstual ya. Sekarang kontekstual. Kontekstual itu artinya tidak hanya berpedoman pada teks hadisnya. Kalau tadi kan ya Nabi memerintahkan untuk ru'yah ya ru'yah gitu kan. Tapi kalau ini enggak. Kelompok yang kedua ini tidak memahami secara tekstual, tetapi memahami secara kontekstual. Maksudnya begini, Nabi memerintahkan untuk ru'yatul hilal, mengetahui hilal dengan cara melakukan observasi, pengamatan hilal, karena memang cara yang bisa dilakukan umat Islam pada zaman itu dulu, ya observasi secara langsung. Karena umat Islam zaman itu belum mengenal komputer, ilmu hisab yang sudah canggih gitu ya. Zaman itu belum mengenal. Nabi sendiri mengatakan nahnu ummatun ummiyah la naktub wala nahsub. Kami orang Arab pada waktu itu, para sahabat itu ya ummatun ummiyah. Mayoritas itu ya umat yang tidak bisa baca tulis, tidak bisa menghitung. La naktub wala nahsub, yang tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Bukan berarti terus semuanya tidak bisa, tapi mayoritas memang tidak bisa. Sehingga cara yang paling mudah untuk mengetahui hilal tanggal 1 Ramadan katakanlah semacam itu, atau tanggal 1 Syawal, atau tanggal 1 Dzulhijjah, atau tanggal 1 Muharram, ya dengan observasi langsung. Mereka datang ke tepi pantai gitu kan, yang kira-kira matahari tenggelamnya itu kelihatan, garis ufuknya terlihat gitu.
kalau di sini mungkin di Pantai Kartini itu ya, di Jawa Tengah Iya, itu. di Kartini juga sering di Atau kalau di Bali itu di Pantai Kuta sebenarnya. Itu Nanti hilalnya itu lain pas itu. sekali itu. Betul tuh, saya pernah ke Kuta ini kalau dipakai untuk Ru'yatul Hilal ini apa namanya, tempatnya strategis sekali. Strategis beneran loh ini Mas Iya, Aldi, iya, bukan iya. strategis yang lain ya ini. Itu strategis sekali karena tidak ada penghalang. Di beberapa tempat lokasi Ru'yatul Hilal yang pernah saya datangi itu ya, misalnya di Jawa Timur itu di Pantai Gebang ya, Madura, terus kemudian di Pantai Pamekasan itu Pantai Omben kalau nggak salah namanya, dan di Pantai Tanjung Kodok itu ada kelemahan. Tanjung Kodok misalnya itu kalau hilalnya itu posisinya di selatan arah barat, itu agak terhalang oleh perkampungan. Di Pantai Gebang juga begitu. Kalau yang di Madura itu, kalau hilalnya di sebelah utara garis barat, itu yang agak terhalang. Karena di sebelah utaranya ada bukit, ada pemukiman itu. Nah, yang secara kontekstual itu, ya memang dulu cara satu-satunya yang bisa dilakukan untuk mengetahui hilal terbit ya dengan observasi langsung gitu. Oleh karenanya ketika kemudian umat Islam sudah mengetahui ilmu hisab, ilmu falak sedemikian rupa yang itu sudah bisa memprediksi gerhana matahari katakanlah semacam itu yang tidak pernah meleset kan itu. Besok akan terjadi matahari jam sekian, menit sekian, detik sekian, sampai jam sekian, menit sekian, detik sekian, itu kan tidak pernah meleset. Iya, betul. Maka menurut ulama ini ya kalau sudah umat Islam sudah pengetahuan tentang hisabnya bagus, ilmu hisab, ilmu falak sudah berkembang begitu pesatnya, maka ya bisa menggunakan hisab itu untuk menetapkan awal Ramadan, menetapkan awal Syawal ataupun menetapkan awal Dzulhijjah. Jadi itu pemaknaan kontekstual gitu ya, tidak berbasis pada teks saja, tapi juga melihat konteks zaman itu gitu. Tapi kan kita juga kalau misal sholat gerhana atau apa kan biasanya udah ada pamfletnya dulu kan, itu berarti kan juga pakai hisab gitu. Pakai hisab, tetapi kalau dalam ranah fikih Syafi'i itu memang ya kita harus melihat dulu gitu ya. Melihat dulu kalau ada gerhananya betul gerhana, ya udah berarti kita sholat gerhana gitu ya. Dan sebenarnya hisab itu juga dipakai sehari-hari kita menetapkan waktu sholat juga. Kalau di hadis-hadis Nabi itu Nabi mengajarkan para sahabat ketika ada salah seorang sahabat yang tanya tentang waktu sholat itu kan beliau mempraktekkan. Di hari pertama beliau melaksanakan sholat subuh di awal waktu. Nanti di hari kedua beliau melaksanakan di akhir waktu. Dan dalam hadis yang lain beliau mengatakan subuh itu ya waktunya ketika fajar terbit, fajar sodik terbit gitu kan. Sampai kapan? Sampai matahari terbit. Nah kita selama ini kan tidak pernah melakukan pengamatan fajar terbit. Repot kan? kalau kita tiap kan? sholat harus lihat dulu. Iya kan? Nah, zuhur juga begitu. Zuhur itu ketika matahari bergeser ke arah barat gitu kan, zawal. Tapi kan kita nggak pernah melakukan pengamatan itu. Kita mencukupkan dengan data-data hisab itu. Data-data hisab yang ada di jadwal waktu sholat, di aplikasi dan lain sebagainya itu. Ini berarti yang ahli ru'yah, yang ahli ru'yah berarti juga pakai hisab harusnya. Nah, kalau madhab yang ru'yah itu hisab sebagai pedoman, sebagai alat bantu agar proses ru'yahnya itu tidak sembarangan. Berarti juga menggunakan hisab juga? Pakai hisab juga. Jadi jangan ada anggapan yang ahli ru'yah itu ru'yahnya kosongan, nggak modal apa-apa itu ya. Tinggal mengamati tok kan enggak ya? Tapi ahli ru'yah itu sebelum mereka melakukan observasi ru'yah, mereka juga sudah melakukan perhitungan. Ketinggian hilalnya itu berapa derajat dari garis ufuk. Nanti azimutnya berapa derajat. Nah, itu jarak dari matahari ke hilalnya itu berapa derajat gitu ya. Sehingga nanti ketika praktek ru'yah itu bisa fokus ke satu titik. Misalnya titiknya di sana ya, saya fokus ke sana pengamatannya. Kalau kemudian ada orang mengklaim, wah saya melihat hilal, di mana posisinya? Di sana gitu kan. Berarti itu bisa dikatakan mengada-ada. Karena tidak sesuai dengan data-data hisab. Data-data ilmiahnya itu tidak terpenuhi itu. Berarti intinya
antara ru'yah dan hisab itu kan tadi beda, ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Nah, betul. Hasilnya juga berbeda, Ustaz. Hasilnya juga berbeda. Yang akhirnya yang tekstual itu ya menggunakan ru'yah langsung di lapangan untuk menetapkan awal Ramadan. Kalau melihat hilal ya mereka kemudian besoknya menetapkan 1 Ramadan puasa. Kalau tidak melihat ya Nunggu 30. kemudian menggenapkan bilangan Sya'ban itu 30 hari. Atau kalau itu ru'yahnya ru'yah Idul Fitri ya Ramadannya digenapkan 30 hari. Walaupun tadi tentang melihat dan tidak melihat, kadang ada kekurangan yang melihat juga kan, maksudnya ya kayak tadi ada yang kena apa rambut atau apa gitu. Ya, makanya kan kemudian ketika ru'yah itu harus betul-betul bisa divalidasi dengan data-data hisab. Oh, iya, iya. Sehingga sebenarnya pemerintah kita ya melalui Menteri Agama, Kementerian Agama itu yang kemudian bekerja sama Mengakomodir, dengan Menteri Agama Mabims itu ya, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura itu menetapkan kriteria imkanur ru'yah yang terbaru itu 3 derajat. Sebelumnya itu 2 derajat. Yang terbaru 3 derajat. Yang terbaru tahun 2022 ya seingat saya, itu menetapkan imkanur ru'yah itu 3 derajat. Nah, sebelumnya 2 derajat. Tetapi menurut saya problemnya adalah penetapan yang lebih tinggi ini, yang 3 derajat itu menyebabkan peluang terjadinya perbedaan antara yang madhab ru'yah dengan hisab itu semakin besar peluangnya. Iya. Karena kalau dulu ketika 2 derajat, ketika hilalnya pas 2 derajat itu ya, ada yang mengklaim melihat hilal, itu diterima. Jadi bareng kan, nah, Ramadan atau Syawalnya bareng. Tapi ketika 3 derajat, ketetapannya imkanur ru'yah 3 derajat, lalu kemudian ketinggian hilalnya itu 2 derajat, maka dianggap tidak mungkin diru'yah. Sementara yang hisab sudah menetapkan, wah itu kan sudah wujudul hilal. Iya. Hilalnya sudah ada. Nah, kasus awal Ramadan yang akan datang itu juga nanti akan begitu. Awal Ramadan besok ini ketinggian hilal di seluruh Indonesia itu antara 0,2 sampai 0,5. Berarti belum. Jadi nggak ada 1 derajat, tapi sudah positif. Artinya sudah positif itu ya mungkin sudah melewati hilalnya garis itu sudah muntuk-muntuk gitu ya dari garis ufuk gitu. Cuma ketinggian segitu itu nggak mungkin bisa dilihat. Oke. Pakai alat pun juga nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Oleh karenanya yang madhab hisab itu kan menganggap karena sudah 0, sudah positif, dianggap hilalnya sudah wujud. Sehingga tanggal besoknya, hari besoknya tanggal 11 Maret itu ditetapkan sebagai tanggal 1 Ramadan. Itu kalau yang dari hisab tadi. Yang hisab. Kalau yang dari ru'yah, karena kriteria imkanur ru'yah itu 3 derajat, maka tidak mungkin bisa dilihat. Karena baru 0, tadi. Baru 0, Kalau tidak mungkin bisa dilihat, maka digenapkan menjadi 30 hari itu. Nah, itu apa namanya sumber perbedaannya, karena perbedaan dalam memaknai hadis tadi, hadis apa namanya ru'yah tadi itu, satu secara tekstual, satu secara kontekstual. Berarti sumbernya sama. Sumbernya sama, dalilnya sama gitu ya, tetapi pemahamannya yang berbeda itu. Oleh karenanya masalah semacam ini merupakan masalah ijtihadiyah gitu ya. Masalah itu bagian dari bentuk ijtihad. Bagian dari bentuk ijtihad para ulama itu, antara yang madhab ru'yah dengan madhab hisab itu. Terus kita sebagai orang awam umat ini itu bagaimana bisa apa ya? Apakah harus ikut ru'yah atau yang hisab tadi? Nah, kalau menurut pendapat saya ya, jadi masalah awal Ramadan, awal Syawal itu sebenarnya ya berangkat dari keyakinan masing-masing. Itu keyakinan pribadi masing-masing. Keyakinan pribadi masing-masing. Mau mengikuti yang ru'yah, kalau misalnya yakin dengan yang ru'yah, ya monggo silakan. Mau mengikuti yang hisab dengan wujudul hilalnya, ya monggo silahkan itu. Tetapi kita, dalam pandangan saya ya, sebagai warga negara Indonesia yang menginginkan persatuan, yang menginginkan guyub rukun, meskipun itu sulit sekali gitu ya, untuk menyatukan awal Ramadan, awal Syawal itu ketika ketinggian hilalnya di bawah 3 derajat itu sulit sekali. Ya saya
sebagai warga negara yang baik, saya mengikuti pemerintah saja gitu. Melalui Departemen Agama. Melalui itu ya? Kementerian Agama. Jadi terserahlah itu Kementerian Agama mau menetapkan dengan ru'yah atau mau menetapkan dengan hisab. Udahlah ikut Kementerian Agama. Kita harus menyadari gitu ya bahwa penetapan awal Ramadan dengan ru'yah ataupun dengan hisab itu merupakan produk ijtihad. Yang dimana ijtihad itu kata Nabi, idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajrani. Ketika seorang hakim, seorang ahli ijtihad mengerahkan segala kemampuannya, daya pikirnya untuk berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, dapat 2 pahala. Pahala ijtihadnya dan pahala benarnya. Wa idza ijtahada al-hakimu fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau ada seorang mujtahid, seorang hakim berijtihad dan ijtihadnya ternyata salah, itu terdapat penghargaan itu ya dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah mengerahkan segenap kemampuannya itu dihargai dan tidak dosa itu. Gitu. Jadi kita harus punya kesadaran bahwa itu ya produk ijtihad itu. Artinya produk ijtihad itu kalau berbeda yang nggak boleh diingkari. Sama misalnya dalam masalah sholat itu ada yang kunut, ada yang tidak kunut, itu produk ijtihad ya. 4 madhab itu 2 pro kunut subuh, 2 lagi anti kunut subuh itu. Maliki Syafi'i itu pro kunut subuh. Hanafi dengan Hambali itu anti kunut subuh. Tapi kalau dalam konteks sholat berjamaah itu, ulama-ulama yang berbeda pendapat itu sepakat kalau imamnya itu pakai kunut subuh, ya makmum itu harus ngangkat tangannya itu. Itu fatwanya Imam Ahmad bin Hambal yang beliau mengatakan kunut subuh itu muhdath. Kunutus subhi muhdath. Muhdath itu artinya bid'ah gitu ya. Bid'ah. Karena dalam pandangan Imam Ahmad kunut subuh itu hadisnya dhaif atau hadisnya syadz gitu ya. Yang kunut subuh Nabi terus menerus kunut subuh itu dalam pandangannya mazhab Hambali itu hadisnya dhaif, hadisnya syadz itu. Kalau Syafi'i sahih itu hadisnya, kata Imam Nawawi dalam Majmu' Syarhul Muhadzabnya itu min ziyadati thiqat istilahnya kalau dalam ilmu hadis itu hadisnya sahih. Sehingga dalam mazhab Syafi'i diamalkan terus menerus itu. Kunut subuh itu. Artinya yang masalah tadi hadis sahih dan tidak sahih itu kan juga produk ijtihad juga kan berarti. Produk ijtihad. Meskipun begini, meskipun ulama hadis itu sepakat tentang kriteria kesahihan hadis yang ada 5 itu ya, ada ittisalus sanad, sanadnya bersambung, terus kemudian ada latur ruwah, rawinya adil, kemudian dhabtur ruwah, rawinya dhabit, ada musyudzud, tidak syadz, tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih tinggi, ada ilat, tidak cacat, tidak mengandung ilat. Meskipun sepakat dengan kaidah itu, tapi dalam tataran praktek itu bisa berbeda. Dalam tataran praktek bisa berbeda. Oleh karenanya sebenarnya penilaian kesahihan hadis itu setelah menerapkan 5 kriteria itu ya menjadi sebuah permasalahan ijtihad. Yang itu kemudian dampaknya nanti akan menyebabkan produk hukum yang berbeda-beda. Contohnya tentang kunut subuh itu. 2 mazhab mengatakan sunnah, Maliki Syafi'i. 2 lagi Hanafi dan Hambali mengatakan tidak sunnah. Meskipun Imam Ahmad itu mengatakan kunut subuh tidak sunnah, bahkan beliau mengatakan muhdats, gitu kan? Tapi kalau engkau bermakmum kepada imam yang kunut subuh, maka engkau harus mengangkat kedua tanganmu dan mengamini kunutnya imam. Jadi meskipun beda itu ya, meskipun pendapatnya itu tidak disunahkan, tapi kalau dalam konteks berjamaah, mereka mendahulukan persatuan. Begitu juga yang nggak pakai kunut, kita jangan kunut sendiri juga. Nah betul, begitu juga ketika imamnya tidak pakai kunut. Itu ada ceritanya itu dulu ketika Imam Asy-Syafi'i, beliau didaulat untuk menjadi imam di masjid yang masjid itu merupakan katakanlah ya komunitas Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah yang tidak mensunahkan kunut. Nah ketika jadi imam, Imam Syafi'i beliau tidak kunut. Nah setelah salam ada yang celetuk gitu, ada yang tanya, loh Imam Syafi'i, Anda ini kan mensunahkan kunut, kenapa tadi tidak kunut gitu ya? Penganut kunut.
kenapa Anda tidak kunut? Karena Anda nggak konsisten gitu ya. Iya. Kira-kira begitulah itu. Tapi Imam Syafi'i menjawab, saya ini menghormati pendapatnya Abu Hanifah karena saya berada di kompleksnya Abu Hanifah. Abu Hanifah. Sehingga saya tidak kunut gitu. Sekarang saya menghargai pendapatnya Abu Hanifah. Jadi para ulama-ulama dulu itu menghargai betul, tahu betul kalau itu adalah masalah ijtihadiyah dan mereka mengedepankan persatuan. Apalagi kalau dalam sholat jamaah itu hadisnya itu ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan imam ya untuk diikuti. Bukan untuk diselisih. Gara-gara saking fanatiknya misalnya itu ya. Saking fanatiknya kunut, imamnya nggak kunut sendiri. Kan malah membahayakan sholatnya. Atau karena saking bencinya kunut, imamnya kunut, dia nggak mau kunut itu. Langsung Jadi kan kelihatan sekali. sujud. Kelihatan sekali itu. Nah, saya kira dalam masalah penetapan awal Ramadan itu untuk menghindari perbedaan yang sering terjadi setiap tahun ya. Kebetulan tahun ini kemungkinan besar Beda. awal Ramadannya beda tapi Syawalnya. Syawalnya bareng. Oh, alhamdulillah. Wah. Karena ketinggian hilal 29 Ramadan itu cukup tinggi, 6 derajatan lah ya. Kalau 6 derajatan itu kan sudah di atas kriteria Mabims yang 3 derajat itu sudah sangat mungkin sekali diru'yah itu. Jadi kalau ada orang mengklaim, Mas Aldi misalnya, di atas menara itu saya melihat hilal, itu udah diterima langsung itu. Oh, Karena secara sainsnya, secara hisabnya sudah memenuhi kriteria imkan ru'yah itu. Kalau saya pokoknya ikut yang puasanya dikit harinya. Wah, sama berarti itu. apa ya? Ketika kita menganggap bahwa apakah itu hisab, apa itu ru'yah, kita satu sesuai dengan keyakinan kita sendiri. Iya. Yang Karena kedua, urusan ibadah itu ya sesuai dengan keyakinan. nah, yang kedua karena kita punya negara, punya pemerintah, dan pemerintah juga sudah membuat departemen agama Iya, kan. betul. Kita ikut kebijakan dari Kementerian Agama. Kalau misalnya kemudian kok tidak bisa gitu ya, Ya, tidak bisa mengikuti Kementerian Agama karena Kementerian Agama misalnya menetapkan awal Ramadan dengan Ru'yatul Hilal, ya setidaknya menghargai dengan cara yang berbeda, ya dengan cara tidak mengatakan oh yang menetapkan dengan ru'yah itu misalnya apa namanya tekstualis dalam arti sempit atau tidak membaca perkembangan zaman, ya dengan anggapan-anggapan yang negatif lah ya. Sama juga dengan yang ahlu ru'yah, jangan mengatakan kepada yang hisab, wah yang menetapkan hisab itu menyelisih sunnah Nabi gitu. Nggak boleh kita mengatakan begitu gitu ya, karena itu semuanya adalah produk ijtihad gitu. Jadi jangan sampai merasa lebih dari orang lain gitu. Jangan sampai merasa paling benar sendiri, lalu yang lain itu metodenya dianggap salah atau dianggap usang kita atau ingkari dianggap ketinggalan. Pokoknya stempel-stempel yang negatif yang kemudian justru malah jadi menyebabkan kontraproduktif dalam tubuh umat Islam itu. Gitu. Padahal kita pengennya kan bersatu kan ya. Nah, Ustaz, kan tadi ada metode ru'yah, ada metode hisab, walaupun hasilnya berbeda kan gitu. Misalkan nih ada metode yang di luar itu, kan kadang juga ada itu yang apa penetapan derajat itu ada tiga golongan. Yang pertama itu tadi ru'yah, hisab, ada lagi yang lebaran duluan itu. Nah itu apakah ada metode lain setelah selain dua tadi atau tidak? Tapi sebelum dijawab kita akan segera melihat dulu. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas,
Maka, lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa Mojati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar budaya dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini bersama Dr. Muhammad Khudori MTHI. Nah Ustadz, tadi sebelum iklan saya akan menyampaikan ada 2 metode yang umum dipakai untuk penetapan bulan Ramadan, kemudian Lebaran dan Syawal. Nah, ada juga yang metode di luar itu. Itu umum. Ya, tidak umum gitu kan. Artinya ada metode yang katanya itu dari mimpi, dari leluhur atau dari ketemu dengan siapa, Bisikan kemudian gaib. memberikan keputusan bahwa nanti 1 Ramadan tanggal sekian kan. Itu gimana itu, Ustaz? Ya, sebenarnya kan kalau kita urusannya dengan penetapan awal Ramadan, penetapan awal Syawal itu kan ya Nabi sudah memberikan contoh pada kita, memberikan perintah kepada kita. Ya tadi itu hadisnya, sumu li ru'yatih waftiru li ru'yatih fa in hum alaikum fakmilu iddata sya'bana 30 yauman itu. Itu adalah pedoman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya gitu ya. Kalau mau puasa ya silakan lihat hilal dulu tanggal 29 Sya'ban. Kalau memang tidak bisa melihat hilal karena cuaca mendung dan lain sebagainya, maka genapkan 30 hari Sya'bannya ya. itu. Nah lalu kemudian dari hadis itu kan muncul 2 pemahaman tadi itu ya, ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Itu. Yang tekstual itu melahirkan penetapan awal Ramadannya dengan ru'yah bil fi'li, observasi pengamatan hilal secara langsung. Yang kontekstual itu dengan ru'yah bil ilmi itu ya, dengan hisabnya itu. Nah kalau kemudian ada penetapan-penetapan di luar itu ya, misalnya dengan menggunakan mimpi dan lain sebagainya, yaitu kan berarti sifatnya subjektif gitu ya. Tidak saya boleh mengatakan itu ya tidak ada sangkut pautnya dengan perintah Nabi tadi itu ya, dengan hadis tadi itu ya. Karena hadisnya itu kan ya sumuli ru'yati waftiru li ru'yati itu. Tapi kalau kemudian menggunakan mimpi dan lain sebagainya itu kan sifatnya subjektif dan itu tidak bisa diverifikasi itu. Apakah mimpinya benar apa tidak gitu ya. Mas Agus misalnya, semalam saya ketemu Nabi. Mimpi ketemu Nabi. Nabi bilang besok puasa itu. Ternyata masih tanggal 27 Sya'ban misalnya. Nah itu kan nggak bisa diverifikasi. Apakah mimpinya Mas Anis itu benar? Yang kedua, apakah yang di dalam mimpi itu adalah betul-betul Nabi? Gitu kan? Karena kan kita nggak ada alat atau apa buat kita tahu, misal monitor kan? buat lihat mimpi kan. Terus kita nggak tahu Nabi seperti apa. Kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi. Ya, oleh karenanya kan salah satu hikmah ngaji misalnya Syama'il Muhammadiyah itu ya, itu kan salah satunya untuk fungsinya untuk memverifikasi itu. Di mimpinya seperti apa itu ya, sesuai nggak dengan ketentuan sifat-sifat Nabi yang disebutkan Imam Tirmidzi misalnya dalam Syama'il Muhammadiyah itu. Nah, itu yang sulit diverifikasi dan itu subjektif sekali. Oleh karenanya ya, kalau mengikuti anjuran Nabi itu ya dengan ru'yah tadi itu, baik ru'yah bil fi'li maupun ru'yah bil ilmi dengan metode ilmu hisab itu. Kalau pakai metode itu Mas Aldi, metode yang mungkin
orang Jawa itu ada primbon, ada hitungan waktu. Oh, itu kan beda juga dengan- pakai, itu hisab juga mungkin ya? Itu gimana Kan itu? ada kalendernya juga. Nah, kalender Jawa atau kalender di luar Jawa kan juga ada metode juga. Ya, jadi sebenarnya kan seperti ilmu hisab itu kan bisa diverifikasi keakurasinya, Iya, keakuratan. keakuratannya ya itu kan bisa diverifikasi. Misalnya Mas Anies sama Mas Aldi menghitung apa namanya jadwal sholat, Iya. terus hurufnya katakanlah terbitnya matahari itu jam sekarang jam berapa ya? Jam maghrib 8, itu jam 6 8, katakanlah 18 sama berapa ya? hasil perhitungan Mas Aldi sama Mas Anies jam 6. Tapi ternyata ketika dipraktekkan di lapangan ternyata hurufnya jam 6.10 menit misalnya. Berarti kan itu meleset ya. Artinya metode hisabnya kan harus diperbaiki itu. Nah, oleh karenanya metode-metode itu juga harus menerima koreksi ya, harus menerima kritik ya dari metode-metode hisab yang sekarang sudah sangat canggih sekali, yang lebih kontemporer, yang lebih modern. Tidak boleh kemudian menutup diri gitu ya, hanya apa namanya berpedoman pada itu saja karena mungkin itu adalah peninggalan luhur turun temurun gitu ya, tetapi tidak di-upgrade gitu, validitasnya tidak di-upgrade, Kalau tidak dikembangkan itu ya. tidak dikembangkan, tidak disesuaikan dengan keilmuan-keilmuan hisab yang kontemporer yang tingkat validitasnya itu lebih valid gitu. Dan mungkin yang bisa menggunakan tadi metode ru'yah terus sama hisab itu kan juga pakarnya kan. Kalau misal kayak Mas Anies atau apa terus Betul ya. keakuratannya itu gitu. yang ijtihad Mas ya. Ada yang berhak untuk berijtihad mengobservasi tadi itu memang misalkan kalau di kampus apakah yang jurusan falak itu Itu atau latihan gimana? kan biasanya. Ya sebenarnya kan begini, kalau ijtihad itu kan ya orang-orang yang punya perangkat Oh iya. ilmu-ilmu ijtihad gitu ya. Iya. Tapi kalau hanya untuk sekedar ru'yah, itu siapapun boleh. Siapapun boleh. Mas Anies. Termasuk saya. Boleh. Tapi kalau menetapkan Kalau untuk ru'yahnya ya, melakukan lihat, ya. observasi hilalnya, mungkin besok Mas Anies ikut di sini. ikut ya di biasanya kan ada ya ada. di menara ini. Cuma ya bisa itu nggak kelihatan. Ada kan Mas Anies mengklaim melihat itu pasti ditolak karena hilalnya sangat kecil sekali itu. Kalau untuk ru'yah itu ya siapapun bisa itu ya, karena ru'yah itu kan hakikatnya ya melakukan pengamatan hilal tanggal 1, bulan tanggal 1 dengan mata telanjang. Kalau kemudian ada teleskop dan lain sebagainya itu kan sebenarnya sebagai alat bantu untuk memvalidasi saja. Misalnya Mas Aldi, saya lihat hilal di sana, nanti kan akan dicek itu, bisa diperbesar kan. Hilalnya menghadap kemana Mas Aldi? Itu kan ada itu. Misalnya posisi hilal di sini, matahari tenggelamnya di sini ya. Terus Mas Aldi ketika ditanya hilalnya gimana posisinya? Posisinya begini. Nah itu berarti salah. Maksudnya posisinya kan begini Nah, gitu begini. kan, karena pantulan sinar Dari mataharinya situ. dari sini itu. Nah untuk mengetahui itu kan dilakukan oleh ahli hisab, dan ahli hisab itu ya ada ilmunya, ada ilmunya yang harus dipelajari. Tapi sekarang itu sudah banyak juga ya aplikasi-aplikasi penghitungan hisab itu. Waduh. Nggak usah cari sudah ilmunya ada. gitu. Sudah ada itu. Kalau jenengan kan sudah berpengalaman bahkan puluhan kali untuk ikut observasi. Oh iya ya. Itu dari belajar dari pesantren atau dari kampus atau dari mana? Saya dulu di pesantren di Al-Fitrah Surabaya itu, kebetulan di pesantren saya ada lajnah falakiyahnya, dan itu rutin setiap awal Ramadan ru'yah, awal Syawal ru'yah, awal Dzulhijjah itu ru'yah untuk menentukan hari raya Idul Adha-nya. Kemudian awal Muharram ya. Awal Muharram kan ada puasa Ya. Asyura-nya Iya. ya. Asyura. Ada kaitannya dengan ibadah. Cuma ya meskipun saya puluhan kali melakukan pengamatan hilal itu, ya saya belum beruntung untuk melihat hilal tanggal 1 gitu. Belum pernah atau gimana? Belum pernah. Belum pernah saya melihat hilal tanggal 1. Paling yang pernah saya lihat itu hilal tanggal 2. Ketika jelas, mendampingi para santri melakukan praktek ru'yatul hilal itu ya di pantai Tanjung Kodok, Lamongan itu. Iya. Itu tanggal 2. Kalau yang tanggal 1 memang sulit sekali, memang
kecil sekali itu. Termasuk ustadz saya yang mengajar falak itu beliau juga belum pernah melihat hilal tanggal 1 itu. Makanya saya kadang penasaran sekali itu kalau ketika di tempat ru'yatul hilal ada orang yang melihat itu, mana pak gitu kan. Itu loh mas, itu nggak kelihatan itu. Nggak tahu apa, mungkin karena saya banyak dosanya yang kemudian dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi teman saya tuh pernah pengalaman melihat itu, pernah. Oh, berarti yang bisa melihat itu orang-orang tertentu gimana? Ya mungkin yang Balik ke metafisik ini. enggak, ya yang jelas ya siapapun itu bisa itu ya, asalkan dia mengaku melihat dan posisi hilalnya, letak hilalnya itu bisa dipertanggungjawabkan secara sains, secara hisab, itu pasti akan diterima, gitu kan? Karena hilal itu kan begini Mas Anis, tidak hilal tanggal 1 itu tidak terus kemudian muncul terus ya. Kadang-kadang muncul nanti ketutupan awan, gitu kan, nggak kelihatan. Nanti awannya lewat, muncul lagi gitu. Itu kadang-kadang yang sulitnya di situ, sehingga harus jeli betul itu mana itu hilal, mana itu awan gitu yang terkena pantulan sinar matahari itu. Benda langit lain mungkin ya. Benda langit yang lain itu. Nah dulu yang di Gebang itu kan katanya itu bukan hilal yang dilihat itu, tapi itu planet Mars yang mendekati bumi katanya itu. Terus sampai planet Mars. Iya katanya itu begitu. Jadi memang ya mungkin apa namanya, mungkin ya orang-orang tertentu yang ditakdirkan bisa melihat gitu. Tapi bukan terus kemudian orang-orang tertentu itu kaitannya dengan klinik gitu ya, atau punya mantra-mantra tersendiri, enggak ya, enggak gitu. Nah, nih Ustadz, mungkin saya juga pernah dengar gini, yang tentang ahli hisab itu ya, apa falak itu ya. Itu kok katanya disamakan dengan ahli sihir itu gimana itu? Ustadz? Oh, itu kalau itu konteksnya bukan untuk menetapkan awal waktu sholat dan apa namanya? Dan menetapkan awal Ramadannya, tapi itu konteksnya adalah kepada peramal. Ya, ahli falak gitu ya Kak Ustadz ya? Yang disebut dengan ahli nujum gitu ya. Ahli nujum, ahli perbintangan. Tapi itu kan juga hisab juga atau prediksi juga Kak? Ya keilmuannya bisa dari situ ya, keilmuannya. Tetapi kemudian fungsinya kan berbeda itu ya. Tujuannya berbeda. Tujuannya berbeda. Kalau memang falak itu kan tujuannya untuk mengetahui, sebagai metode untuk mengetahui waktu sholat gitu kan, untuk mengetahui awal Ramadan, untuk membantu proses ru'yatul hilal gitu. Jadi tujuannya sudah berbeda, jangan disamakan antara ilmu falak itu untuk menetapkan apa namanya awal Ramadan, awal Syawal, kemudian waktu-waktu sholat, dengan ilmu nujum yang kaitannya dengan ramalan gitu. Tapi di Islam ada ilmu itu, Tad? Ilmu nujum atau ilmu ramal tadi itu loh. Ya, saya tidak tahu apakah itu dari muncul dari rahim ilmu Islam gitu ya. Karena sebenarnya kan begini, ilmu itu kan ya sebenarnya netral gitu ya. Ilmu itu sebenarnya netral, tapi kemudian menjadi negatif kalau kemudian digunakan untuk sesuatu yang negatif. Kalau digunakan untuk sesuatu yang positif, ya positif. Maka seperti ilmu sihir itu kemudian para ulama kan berbeda pendapat ya, apakah boleh mendalami ilmu sihir apa tidak gitu kan. Ada yang mengatakan ya boleh saja, wong itu kan ilmu, kita mempelajari sihir supaya tidak terkena sihir gitu kan. Tapi dibantah juga oleh ulama yang lain, nggak mempelajari sihir aja juga kita bisa terhindar dari sihir kok gitu. Dengan apa namanya doa-doa, ruqyah syariah gitu kan, dengan al-mu'awwidzatain gitu misalnya, al-falaq dengan an-nas gitu. Nabi sudah ngajarkan gitu kok, ngapain harus belajar sihir? Nah, itu ulama beda pendapat itu ya terkait dengan itu. Nah, soalnya ada teman saya itu yang ahli falak gitu kan, katanya bisa memprediksi misal ini nanti presidennya siapa itu waktu itu sebelum pilpres. Oh, sebelum pilpres. Tapi benar nggak prediksinya? Nggak dilakukan. Oh, gitu. Nah, misalnya itu kalau kan itu prediksi. lebih nanti larinya ke berarti ramalan itu ya. Ramalan. Kayak misalkan ini apa ya? Apa tanggal lahirmu berapa? Kemudian wetonmu apa? Itu kan termasuk hisab juga kan? Ya ada perhitungannya itu. Ada perhitungan. Tapi itu berbeda dengan hisab falak untuk menentukan apa namanya? Awal Ramadan, menentukan waktu-waktu sholat itu
Itu berbeda itu. Tapi induk ilmunya dari ilmu falak. Ya ada irisannya lah. Oh Ya. iya. Ada irisannya. Bagian dari itu kan itu ya. Yang jelas sama-sama hitung-hitungan, sama-sama hisab gitu kan. Nah, jadi kembali lagi ke yang metode Mas Anis tadi kan. Metafisika. Metode kan kasyaf kayak tadi kan. Nah, itu kan berarti kita juga kalau ada seperti itu kita harus verifikasi juga tadi ya. Dan itu kan sifatnya subjektif. Kalau misal diumumkan juga gampangannya nggak diperbolehkan atau gimana kayak itu. Ya itu akhirnya kemudian kan menimbulkan celah perbedaan penetapan awal Ramadan lebih besar lagi itu ya. Sehingga kalau dalam pandangan saya dalam hal ini ya Kementerian Agama, para ulama, para tokoh itu melakukan pendekatan kepada pihak-pihak itu ya untuk menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya penetapan awal Ramadan, awal Syawal itu yang sebagaimana yang dituntunkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik dengan pemahaman yang tadi ya antara yang tekstualis maupun yang kontekstualis. Tapi kan masih ada cantolannya gitu ya. Baik yang tekstualis atau kontekstualis itu kan ada cantolannya hadis Nabi SAW itu. Kalau yang tadi beda ya, yang metode yang. Tapi begini Mas Aldi ya, saya meyakini bahwa metode-metode itu nanti seiring berkembangnya zaman ya, seiring generasi penerusnya, pengikutnya itu melek teknologi, seiring generasi penerusnya itu mereka belajar agama yang mendalam gitu ya, mereka kuliah dan lain sebagainya, itu akan berubah sendiri itu. Akan ikut ke yang ru'yah atau yang tadi ya? Iya, akan berubah sendirilah ya, akan mengikuti metode yang seperti disampaikan oleh Nabi Sumuli Ru'yati Waqtiru li Ru'yati itu. Ya, walaupun itu juga mungkin butuh proses juga. Butuh proses memang. Ya namanya gimana ya, namanya sebuah keyakinan itu kan kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk meyakini sesuai dengan apa yang kita yakini gitu ya. Kalau kemudian masih ada yang begitu, dan konteks kita adalah sebagai warga negara Indonesia yang sangat majemuk, yang sangat beragam keyakinannya, ya kita harus bisa menghargai itu. Harus bisa menghargai. Termasuk tadi yang yakin ru'yah, yakin hisab itu juga. Betul, ya harus bisa menghargai, harus bisa memahami itu. Masalahnya kadang-kadang itu kita ketika berdiskusi dengan orang yang berbeda pandangan dengan kita itu, semangat diskusinya bukan untuk saling mencari memahami, benar. Tetapi semangat diskusinya adalah ingin menghancurkan, meruntuhkan argumentasi lawan diskusi itu. Itu yang akhirnya tidak pernah ketemu itu. Coba kalau semangat diskusinya itu adalah untuk memahami gitu ya. Oh ternyata yang ru'yah itu ya memang begitu gitu ya. Yang hisab itu ternyata juga tidak melenceng dari apa yang dituntunkan oleh Nabi itu dengan pemahaman kontekstualnya. Saya ngambil contoh lagi misalnya tentang yang baca sholawat dengan Sayyidina dengan yang nggak pakai Sayyidina, ya kan? Itu kalau semangat diskusinya adalah untuk menggugurkan argumentasi lawan, itu jadinya kan yang pakai Sayyidina akan menganggap yang nggak pakai Sayyidina salah, tidak beradab, menyebut Nabi kok nggak beradab. Yang nggak pakai Sayyidina akan menyebut yang pakai Sayyidina, wong sholawatnya kok ditambah-tambahin, Nabi mencontohkan nggak ada Sayyidinanya gitu. Itu kalau semangatnya adalah ingin merontokkan argumentasi lawan diskusi. Tapi kalau semangat diskusinya itu adalah saling menghargai, saling memahami, ya nggak akan begitu. Misalnya yang pakai Sayyidina memahami bahwa yang nggak pakai Sayyidina itu semata-mata ingin ittiba. Karena yang dicontohkan Nabi itu memang redaksi hadisnya nggak pakai Sayyidina dalam tasyahud itu ya. Apalagi itu kaitannya dengan sholat. Sholat itu ya tauqifi gitu kan. Sesuai apa yang dicontohkan Nabi. Shollu ra'aitumuni usolli gitu kan. Oh berarti ittiba. Ittiba itu kan sesuatu yang baik. Ya positif kan. Mengikuti Nabi itu. Sementara yang nggak pakai Sayyidina juga bisa memahami. Oh bahwa itu konteksnya adalah ta'zim. Konteksnya adalah memuliakan Rasulullah SAW. Ya masa ta'zim itu salah gitu kan. Masa ketika Nabi dipanggil ya Sayyidana misalnya, masa Nabi marah gitu kan. Jadi akhirnya oh ternyata maksudnya begitu. Saling positif kan, saling menghormati, saling memahami itu.
ittiba itu baik, ta'zim juga baik itu. Sama-sama baik, kenapa Sama-sama harus baik, harus dibentur-benturkan dibentur-benturkan ya? gitu. Kalau yang itu tentang nanti kan kita Ramadan kan juga ada sholat tarawih. Nah, Ada yang 8, ada yang 20 nah itu betul, gimana? termasuk sholat tarawih itu. Saya belakangan itu berpendapat sholat tarawih itu ya terserah berapa rakaat boleh itu, Berapapun. berapapun boleh. Tapi ada atas hadisnya. Kan begini, penetapan sholat tarawih berapa rakaat itu kan tidak ada riwayat pastinya itu Khusus. ya. Kenapa kemudian ulama itu beda-beda ya, karena tidak ada riwayat pastinya. Yang 8 rakaat itu punya dalil. Iya. Dalilnya adalah hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari. Babnya itu babus sholat tarawih, kitab sholat tarawih itu. Ya. Nah, Hadisnya Aisyah menceritakan sholat Nabi dalam Ramadan dan di luar Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Itu klaimnya Sayyidah Aisyah. Nabi sholat 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Jangan tanya lamanya sholat Nabi itu, kata Sayyidah Aisyah kan. Ya kan? Sehingga itu dipakai oleh ulama yang mengatakan sholat tarawih itu 8 rakaat. 8 rakaat itu ada 2 mazhab lagi, ada yang 2 rakaat salam, ada yang 4 rakaat salam. Nah gitu. Tapi di sisi yang lain, di riwayatnya Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas bermalam di rumah bibinya, namanya siapa ya? Ya istrinya Nabi juga. Itu ternyata Ibnu Abbas menjumpai sholat malamnya Nabi tidak 11, tapi 13 rakaat. 13 rakaat itu diamalkan Saudi Arabia Ramadan kemarin. Itu tarawihnya 10 rakaat, 3 rakaat witir. Malah 10 rakaat ini. Berarti berapa ini? Beda dengan 8 berarti? Iya, enggak 8. Nah, Saudi Arabia kemarin itu ngamalkan yang 10 rakaat itu. 2 rakaat. Berarti 5 kali salam, terus 3 rakaatnya yang witir. Witir. Tapi di eranya Umar bin Khattab itu beliau menetapkan 20 rakaat. Ya beda lagi, Di tambah lagi. eranya siapa ya? Imam Malik di Madinah itu 36 atau 30 berapa rakaat itu. Sehingga saya kemudian menyimpulkan ya sholat tarawih itu bebas saja itu. Karena banyak redaksi yang juga beda-beda Banyak ya. redaksi, dan di zaman Nabi itu juga tidak ada istilah tarawih itu. Oh, itu muncul tarawih itu Tidak kapan? ada istilahnya loh ya, Iya. bukan praktek sholatnya. Makanya di zaman itu redaksinya adalah atau istilahnya yang dipakai adalah qiyamul lail fi Ramadan Oh, atau qiyamul Ramadan. Karena qiyam Sholat maka yang dijadikan prioritas di zaman itu ya qiyamnya yang lama. Sehingga dalam beberapa riwayat itu sahabat sampai sholatnya bersandar di tembok karena imamnya lama. baca Qur'annya lama. Mungkin kalau di sini sampai 1 juz kan. Ya satu sampai khatam Quran gitu, katakanlah semacam itu. Sehingga qiyamnya yang lama itu. Ya, karena namanya qiyamul lail fi Ramadan gitu. Sehingga menurut saya itu sholat tarawih yang baik itu ya yang qiyamnya lama. 2 rakaat mengkhatamkan Quran itu lebih baik dari 20 rakaat yang 20 menit. Ya, 2 rakaat yang sampai mengkhatamkan Quran, katakanlah semacam itu. Itu ya lebih baik karena lebih lama itu, semalam suntuk mungkin baru selesai itu ya. Kakinya gemeteran itu. Sesuai rak tarawih nih. Nah, dulu istilahnya itu iya. Nah, kenapa kemudian para ulama itu ada yang 20, ada yang 36? Itu karena waktu itu ya kondisi makmumnya sudah berbeda semangatnya dengan di zaman sahabat gitu kan. Salah satunya itu. Sehingga biasanya 20 rakaat itu yang memang suratnya tidak terlalu Pendek-pendek bisa. tidak terlalu panjang-panjang seperti yang 8 atau seperti yang 10. Itu pun juga di hadis itu ada redaksi yang mengatakan Rasulullah itu kan nggak setiap malam di sholat jamaah tarawih itu kan. Ketika Ramadan itu beliau hanya keluar beberapa malam saja karena beliau khawatir kalau nanti beliau istiqomah keluar tiap malam dianggap itu adalah ibadah wajib. Rasulullah takut itu dianggap sebagai ibadah wajib. Nanti kalau wajib kan berat lagi umatnya itu. Apalagi umat sekarang ya. Apalagi umat sekarang. Berarti Rasulullah visioner juga kan dengan Nah, Rasulullah itu nggak pengen memberatkan umatnya.
Bahkan dalam masalah siwak itu ya, Oh, lawa ana syuqa ala ummati la faratu alaihim as-siwak inda kulli shalah itu. Coba kalau kita diwajibkan siwak setiap mau sholat itu, untungnya nggak wajib gitu kan. Iya. Ya sama sholat tarawih itu juga begitu. Dan di zaman Nabi itu, di zaman Nabi sampai eranya Abu Bakar As-Siddiq itu sholat tarawihnya ya tidak dipimpin oleh satu imam. Oh, ganti-ganti gitu ya. Ya waktu itu ya ada Mencar-mencar. orang sholat ya diikuti berapa orang, nanti ada yang lain sholat diikuti berapa orang lagi gitu. Tidak tersentral satu jamaah gitu. Satu jamaah. Baru di eranya Umar bin Khattab, beliau Dikoordinir maksudnya. apa namanya punya pandangan seandainya jamaah Qiyamul Lail di Ramadan atau tarawih di Ramadan itu kok dijadikan satu imam, itu kayaknya kok lebih bagus gitu kan, lebih indah gitu. Akhirnya beliau memerintahkan sahabat siapa itu Ubay bin Ka'ab ya, Ubay bin Ka'ab itu untuk menjadi imam, dan beliau kemudian mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Bid'ah yang paling baik itu ya ini, karena memang sebelumnya itu belum ada Zaman Rasulullah model belum ada. terawih yang dipimpin satu imam dengan jamaah yang banyak itu. Banyak. Dan sekarang diikuti oleh hampir seluruh umat Islam. Hampir seluruh umat Islam itu. Dan itu memang di apa? Kontekstualisasi dengan umatnya juga kan tadi. Ya, dengan kondisi. Makanya kan kalau di sekarang umat sekarang ya Mas Adis, kan ada yang Ya. tarawihnya cepet juga itu kan. Ya, tapi ya jangan terlalu cepat lah ya. Jangan terlalu cepat. Dalam tarawih itu kan kadang problemnya tuh begini Mas Anis, Mas Aldi itu ya. Beberapa ulama yang pro yang mengatakan tarawih 8 rakaat itu juga kadang-kadang terlalu fanatik juga, sehingga menganggap yang tidak 8 rakaat itu bid'ah. Dan itu berdampak pada jamaah-jamaahnya. Ketika imamnya 20 rakaat, mereka dapat 8 rakaat, selesai bubar. Padahal kan itu tidak beretika itu. Tapi juga pernah itu juga, saya pernah sholat tarawih itu di masjid itu Ya, 8 rakaat, selesai 8 rakaat itu banyak, hampir separuh lebih itu bubar. bubar. Tapi sebagian juga masih. Ya, yaitu yang 8 rakaat karena meyakini tarawih itu 8 rakaat. Kalau lebih itu bisa jadi bid'ah, gitu kan. Ya saya tidak menyalahkan karena memang ada ulama yang berfatwa begitu. Ya, ya. Syekh Nasiruddin Al-Albani itu. Hmm. Sebaliknya, yang 20 rakaat juga jangan menganggap tarawih 8 rakaat itu tidak sah. Ya kan? Jangan menganggap tidak sah karena itu masalah ijtihadiyah lagi itu. Hadis-hadisnya tuh banyak itu. Sudah 20 rakaat, nanti 10 terakhir ada kunutnya pula kan gitu kan. Kalau kunut witir malam 16 itu malah disepakati. Oh, malah semua sepakat. Bukan sesuatu yang diperdebatkan. Jadi kunut itu yang disepakati satu kunut nazilah. Ya, Kunut nazilah itu semua ulama sepakat. Ketika ada bencana, ada kemarin ada Palestina dibombardir oleh Israel, itu kan para ulama Banjir menyerukan di untuk Demak. kunut nazilah. Iya, iya. Ya bencana itu bisa kunut Ya, nazilah. Saya kalau ngimami Jumat itu juga masih pakai kunut nazilah itu. Itu malah yang disepakati. Semua ulama sepakat. Sepakat karena ada hadisnya yang jelas itu. Ketika dulu Nabi diminta oleh kabilah Ri'al Dhaqwan Usayyah itu untuk mengirimkan para sahabat mengajarkan Islam di kabilah-kabilah itu. Tapi ternyata begitu sampai di tengah jalan, sahabat-sahabat ini dibantai habis-habisan, dibunuh itu. Akhirnya Nabi marah dan mendoakan binasa kepada kabilah-kabilah itu selama sebulan penuh itu. Itu dalilnya kunut nazilah. Dan itu disepakati itu. Nah kalau kunut subuh itu yang mukhtalaf alaih itu karena hadisnya itu namanya ziyadatus thiqat itu ya. Jadi ziyadatus thiqat itu memang kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i itu sahih. Ya. Tapi kalau dalam pandangan mazhab Hambali itu syadz. Syadz itu dhaif. Iya. Ya, dhaif itu nggak bisa dijadikan sebagai penetapan hukum. Jadi nggak bisa dijadikan amalan untuk ibadah. Ya, nggak bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum sunnah, hukum wajib, haram itu nggak bisa. Jadi problemnya itu di situ. Jadi semuanya itu sebenarnya ya masalah ijtihadiyah gitu. Nah masalahnya sekarang kadang-kadang itu orang kan lihat ngajinya via YouTube gitu kan. Kebetulan yang dilihat hanya ustadz itu saja. Berarti yang diyakini ya itu aja. Iya, ya bunayya qunutus subhi muhdats gitu kan.
Kunut subuh itu bid'ah itu. Jadi kalau imamnya kunut gimana Ustaz? Ya Jangan udah, kunut. kamu nggak usah kunut. Akhirnya diikuti itu. Padahal tokoh-tokoh yang menjadi panutan Ustadz itu tidak mengajarkan begitu ya. Mulai Ahmad bin Hambal, Ibnu Taimiyah, yang kontemporer itu ada Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas gitu ya di Saudi Arabia, itu tetap menjaga persatuan. Ju'ilal imam liyutamma bih itu. Jadi sebenarnya kalau mengetahui itu ya santai aja, biasa saja itu ya. Berarti kan menghadapi tugasnya perbedaan pendapat itu. kita sebagai umat muslim itu kan belajar agama dengan baik itu kan, nggak setengah-setengah, nggak separuh apa, gurunya juga harus jelas kan. Dan gurunya juga harus banyak juga, jangan hanya satu orang guru. satu orang saja ya. Karena ulama-ulama salaf kita itu juga gurunya banyak-banyak. Iya. Dan mereka juga seringkali berguru kepada ulama yang berbeda madhab. Ya kan? Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik, beda madhab. Berguru pada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang Hanafi. Gitu kan? Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Ya. Terus di era berikutnya, misalnya di era abad ke-8 ya, itu ada Al-Hafidh Al-Iraqi yang tadi saya sebutkan itu ya. Al-Hafidh Al-Iraqi itu beliau berguru kepada Taqiyuddin As-Subki. Taqiyuddin As-Subki kalau sekarang ya ahli hadis yang sufi lah katakanlah semacam itu. Tapi beliau juga berguru kepada Ibnu Abdul Hadi, Syekh Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Abdul Hadi ini murid seniornya Ibnu Taimiyah. Nah, antara Subki dengan Ibnu Taimiyah ini nggak pernah ketemu ini. Iya, iya. Ini berdiskusi terus itu, saling mengkritik, saling berdebat itu atas beberapa permasalahan itu kan. Tapi Al-Iraqi tetap mengambil ilmu dari ulama-ulama itu. Itu yang mestinya kita tiru gitu ya. Kita teladani ya. Jadi kemudian kita itu tidak hanya terdoktrin pada satu pemahaman saja, yang dampaknya kemudian menganggap pemahaman yang lain itu keliru atau salah gitu kan. Akhirnya kita jadi eksklusif, merasa yang paling benar sendiri gitu. Tapi kalau kita mengambil semuanya itu kan kita bisa menimbang-nimbang mana kira-kira yang baik, mana kira-kira yang memberikan maslahah kepada umat, mana kira-kira yang lebih sesuai dengan perkembangan umat Islam di zaman sekarang. Cara pola pikir juga tidak sempit ya Ustaz ya. Artinya betul. bisa luas kan itu kan, memandang terbuka. masalah dalam hidup itu kan ya. Tidak sempit, tidak tertutup, tidak eksklusif itu. Akhirnya terbuka karena sumber ilmu yang diterima itu banyak gitu. Tidak hanya satu pintu saja itu. Oke, Ustaz, ini karena waktu sudah habis, mungkin ada statement akhir untuk pemirsa tentang perbedaan ru'yah dan hisab, monggo. Baik, terima kasih. Dalam menghadapi Ramadan yang akan datang ini, kemungkinan besar umat Islam di negeri kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan mengalami perbedaan pendapat. Ada yang Ramadan tanggal 11 Maret, ada yang tanggal 12 Maret. Apapun itu semua adalah merupakan produk ijtihad yang kita sebagai umat Islam harus menghargai, harus saling memahami, dan jangan sampai kemudian terjadi sikap-sikap yang saling mencaci, saling meledek, saling merendahkan, yang kemudian malah menyebabkan kontraproduktif di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Jadi kita tetap jaga persatuan, saling menghargai, saling memahami, karena semua itu hakikatnya adalah merupakan produk ijtihad yang tentu dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz sudah terawuh dan memberikan ilmu kepada kita semua. Mas Aldi, terima kasih sudah nemenin ngopi. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Dudai dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya salah puas apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.